Ya, mari Ibu Damayanti berdoa. Baik, Pak. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, Yesus Hamasia, Yes, yang telah memberikan kepada kami saat ini pengajaran yang begitu penting bagi kami mengenai pintu gerbang kemah suci yes. melalui Bapak Harun. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang akan dibicarakan pada hari ini, apa yang disampaikan pada hari ini, apa yang dibukakan, diwahyukan pada hari ini, Ya, kami boleh menerimanya Tuhan dan kami boleh menyimpannya dalam roh kami dan ya. iblis tidak bisa mencuri apapun yang kami Amin, terima amin, pada amin, hari ini. amin. Kami adalah tubuh Kristus, Yes, kami Tuhan. mendapat suplai yang sama, kami Yes. bergerak dalam kegerakan yang sama, bergerak Amin. bersama dengan Yesus Hamasiah untuk Yes. kami mendapatkan pengertian yang benar untuk Yes. apa yang akan terjadi pada tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan. Untuk Yes. itu kami berdoa Tuhan, biarlah kami Tuhan memiliki roh yang kuat untuk Amin. kami benar-benar menerima apapun pengajaran hari ini. Dan kami menganggapnya itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan Amin. bagi kami. Kami tidak memandang rendah sebelah mata, tetapi kami sungguh-sungguh menerimanya. Untuk itu Yes. Tuhan Engkau berikan hikmat kepada Pak Harun untuk bisa Yes. menyampaikan secara tepat, secara Amin. jernih, jelas apa yang Tuhan ingin Amin. sampaikan melalui bibir Pak Harun. Tuhan kuduskan, tahirkan sehingga apa yang disampaikan hari ini kami terima sungguh-sungguh. Yes. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Amin. Kristus, Roh Kudus yang memampukan kami semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, semua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana tentang pintu gerbang, saudara. Ya, pintu gerbang. Dan di dalam tabernakel ini, pintu gerbang itu, saudara, pintu gerbang itu ada 4 tiang. 1, 2, 3, yakni 4. 1, 2, 3, 4. Serta dia menggantungkan kain yang ada 4 warna. Ya, dari pelajaran kemarin, kita tahu, saudara, 4 warna itu adalah 4 karakter ilahi. Ini luar biasa ya. 4 karakter ilahi. Saudara, puji nama Tuhan, kita akan melihat pintu gerbang ini. Saudara ya, ya ini merupakan dasar dari kekristenan kita, saudara. Pintu gerbang ini dasar kekristenan kita, dasar rumah rohani kita. Memang sekalipun kita sudah melewati, udah pastilah kita melewati tentang pintu gerbang ini, kita sudah ada di tahap yang berikutnya. Tapi kita perlu tahu dasar rumah rohani kita. Nah, saudara pernah nggak lihat rumah kira-kira kayak begini rumahnya nih? Eh, ya. Ini kenapa rumah kayak begini, saudara, udah jadi, tetapi retak begini? Ini karena dasarnya yang kurang kuat sebenarnya. Dan itulah sebabnya nanti dari hal ini, saudara, kita bisa nanti memahami. Kalau misalnya kita punya dasar yang keliru, kurang kuat, kita perkuat. Jangan sampai rumah rohani kita udah bagus-bagus, oleh karena ada satu bagian batu, ini kalau dasar itu kan batu-batu ya, susunan batu. Ada batu yang nggak bener gitu, lalu ambles. Ya sayang kan, temboknya jadi retak lagi, ini rumah rohani kita yang bagus tidak menarik lagi oleh karena ada dasar yang tidak tidak benar, saudara ya. Nah, itu sebabnya perlu kita pahami tentang tentang pintu gerbang ini sebagai dasar dari kekristenan kita. Ya, kita tahu arti dari pintu gerbang adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, melalui 4 Injil. Yesus adalah pintu memang. Sebagai pintu dan juga jalan ke sorga. Tidak ada yang lain. Hanya dia satu-satunya. Saudara ya, yang lain kalaupun berkedok Allah itu sebenarnya berhala-berhala. Dan ingat bahwa dalam konteks ini, dia adalah satu-satunya Allah. Kalau kita sudah percaya dia, maka dalam kitab Keluaran pasal 20 ini kita harus perhatikan sifat Tuhan, saudara. Keluaran 20 itu ayat 5, ini harus kita perhatikan. Setelah kita bersama dengan dia,
maka kita harus tahu tentang keberadaan dari Tuhan kita. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, maksudnya kepada berhala-berhala. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, kita harus tahu sifat Tuhan seperti ini. Jadi, kalau kita sudah memasuki pintu gerbang ini di mana kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak boleh ada yang lain. Nah, saudara ya. Nah, kemudian juga kita akan lihat selanjutnya, ya pengertian rohani dari beberapa hal yang sering disebut dalam tabernakel sebelum kita memasuki dalam tentang pintu gerbang ini. Karena ini sering-sering disebut, saudara ya, supaya kita bisa paham. Pertama adalah kayu penaga. Nanti berkaitan dengan pintu gerbang, tiang-tiangnya itu terbuat dari kayu penaga. Bahasa Ibrani-nya sita. Ini pohon yang tingginya kira-kira 4-8 meter. Dengan ada durinya dan kayunya. Kayunya ini awet, keras, warna hitam. Cocok untuk bangunan. Arti rohaninya kemanusiawian atau kedagingan. Di Matius 7 ayat 1-5 itu adalah berkaitan dengan mengapa engkau lihat selumbar. Nah, selumbar itu persoalan kayu itu. Jadi kesalahan. Manusia itu ada kesalahan, ada kedagingan, saudara ya. Kedagingan, kesalahan, dosa juga termasuk di situ. Tetapi kaitannya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu engkau tidak perhatikan. Keluarkan dulu balok di matamu, baru engkau jelas bisa melihat selumbar kesalahan di mata saudaramu. Lalu kemudian ini juga pohon penaga ini ada duri. Nah, ini kaitannya dengan karena saat manusia jatuh dalam dosa, maka dalam mencari rezeki tanahnya menghasilkan duri. Makanya nih saudara ya, sehingga keadaan yang menyakitkan itu pada manusia waktu dia mencari rezeki, otomatis dia akan juga melukai yang lain. Karena kita dilukai, maka kita melukai yang lain. Itu tuh keberadaannya kayak begitu. Nah, ini adalah pohon penaga. Inilah hidup kita gitu, manusia hidup kita. Hitam itu gambaran daripada dosa. Ya, kita baca Kejadian 3, saya baca supaya saudara perhatikan baik-baik Kejadian pasal 3 ayat 17. Ya, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, saudara ini mesti perhatikan baik-baik bahwa nanti ada hubungannya dengan persoalan ini, saudara ya. Berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan tanah, saudara ya. Lalu ada 3 logam yang kita mesti perhatikan di dalam tabernakel ini. Selalu disebut-sebut ya 3 logam ini. Pertama adalah logam tembaga. Dan ini hanya ada di pelataran logam ini ya. Saya ulang, logam tembaga ini hanya ada di pelataran. Saudara, ini adalah artinya langsung saja bicara mengenai penghukuman. Nah, kita baca ayatnya, saudara ya. Imamat, kita baca, ini perhatikan. Ya, di dalam tabernakel ini memang butuh ayat-ayat, saudara. Kenapa? Karena ini kan tabernakel adalah pattern, pola, saudara ya. Makanya seperti sebuah lambang-lambang yang memang kita harus tahu persis. Ya, ayat tentang penghukuman Imamat 26 ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga.
Ya, berkaitan dengan tembaga ini adalah satu penghukuman dari Tuhan. Nah, saudara, lalu ada logam perak. Perak ini adanya di halaman dan di ruang suci. Artinya penebusan. Nah, saudara ya, dalam kitab Bilangan ini perlu kita ketahui, Bilangan pasal 3. Jadi, penebusan ini, saudara, ini berasal dari anak sulung sebenarnya. Nanti saya beritahu kisahnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi begini, saudara. Jadi supaya kita tahu dasar dari logam perak-perak ini ya. Saudara, pada saat Israel mau dilepaskan dari perbudakan Mesir, maka Tuhan membunuh seluruh anak sulung dari Mesir. Sebenarnya semua anak sulung, tapi karena anak sulung Israel ini ada korban darah, maka Tuhan menebus. Nah, saudara ya. Nah, kemudian Tuhan menyatakan begini, karena ini berkaitan dengan penghukuman, maka supaya dia tidak dihukum, maka dia menjadi milik Tuhan. Seluruh anak sulung akhirnya menjadi milik Tuhan. Tetapi dalam hal yang berikutnya, maka yang menjadi milik Tuhan itu adalah Lewi. Nah, waktu Lewi dihitung, anak sulung dihitung, saudara, jadi pengganti dari anak sulung dari setiap keluarga, mereka harusnya anak sulung itu milik Tuhan. Semua keluarga dalam bangsa Israel itu anak sulung milik Tuhan. Tapi boleh nggak usah menjadi milik Tuhan, dia tebus dan memberikan beberapa sikal kepada Imam Harun atau kepada imam. Jadi ini adalah uang penebusan khusus buat anak sulung saja. Sehingga anak sulung bisa dijadikan misalnya jadi dokter sama keluarga itu, jadi apa, karena ada penggantinya Lewi. Nah, untuk itu maka anak sulung ini dari satu keluarga ini memberikan uang ketebusan. Nah, gitu loh saudara. Uang ketebusannya itu adalah perak. Nah, sekian sikal perak. Ya. Nah, saudara, jadi bicara perak itu bicara penebusan, ditebus sehingga dapat kelepasan ya saudara ya. Dan ya itu berkaitan dengan penebusan, kelepasan. Nah, bicara emas, ini yang paling tinggi dari logam di tabernakel, kualitas tertinggi, adanya di ruang suci dan ruang maha suci. Ya, ini bicara kesucian. 3 logam ini sering disebut-sebut. Kayu penaga 3 logam ini sering disebut-sebut. Karena terbuatnya nanti mezbah kurban bakaran, lalu kemudian peti perjanjian, bahkan yang paling tertinggi itu kan berasal dari kayu penaga semua. Cuman ada yang disalut dengan emas dan lain sebagainya. Oke, kita melanjut kepada berikutnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini pintu gerbang. Ayatnya kita baca dalam Keluaran 27 ya, untuk kita dasari Keluaran 27 ayat 9 sampai 19 ya, kita baca, perhatikan baik-baik. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari linen halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu dan seterusnya. Kita melanjut saja karena nanti yang dikaitkan dengan pintu gerbang. Nah, saudara ya, kita membaca ada pintu gerbang di situ, saudara. Untuk pintu gerbang di ayat 16, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari linen halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Ya, jadi arti rohaninya adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Karena memang di dalam dunia ini ada Injil lain. Salah satu Injil yang terkenal namanya Injil Barnabas. Saya juga tidak tahu, juga saya tidak mau cari-cari tahu siapa itu Barnabas. Apakah dulu adalah pengikutnya atau temannya Paulus yang kemudian kecewa atau gimana, saya juga tidak tahu. Dan ini dipakai kebanyakan oleh orang Kedar, saudara ya, oleh orang Kedar, dan sedikit ada penyimpangan-penyimpangan sudah pasti.
Nah, kita baca lagi selain Injil Barnabas, ada Injil lain juga yang Paulus katakan, kamu ini ya tidak tidak bersama dengan saya, dan kenapa kamu percaya kepada Injil lain? Ya, Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tuh ada Injil lain lagi. Saya tidak tahu. Arti dari Injil saja adalah kabar baik, saudara ya. Mungkin ada orang-orang yang menyatakan kabar baik tetapi tidak berdasarkan dari kebenaran firman dari Injil Yesus Kristus. Ya, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Bahkan Paulus dengan tegas berkata begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Waduh, Paulus berani dengan tegas berkata seperti itu. Jadi empat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan tentang Yesus Kristus dan dalam penampilan yang berbeda-beda memang. Matius penampilan raja, disorot dari penampilan raja, Markus penampilan hamba, Lukas penampilan manusia, dan Yohanes penampilan anak Allah. Ya, saudara ya, dan ini merupakan karakter ilahi ya. Nanti kita lihat ke situ. Ini luar biasa, saudara. Oke, jadi saya ulang kembali. Arti daripada pintu gerbang adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan 4 Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian, saudara, ini adalah dasar sebagai anak Tuhan. Ya, tadi kan sudah berkaitan dengan rumah yang retak itu dasarnya nggak baik. Nah, kita nanti betulkan kalau memang dasarnya nggak baik. Ini seperti batu dasar dari sebuah bangunan kalau dalam konteksnya sebuah rumah. Tapi kalau dalam konteksnya sebagai anak, ini adalah dasar sebagai anak Tuhan. Dasarnya itu kan adalah kalau anak ya, kita menjadi benih, baru menjadi benih. Mari kita lanjut dulu. Pintu gerbang ini adanya di sebelah timur, saudara. Jadi masuknya itu sebelah timur, jangan sebelah barat, masuknya atau utara atau selatan, nggak ada pintu di situ. Pintunya itu masuk dari sebelah timur. Yohanes 4 ayat 22. Jadi mesti diperhatikan bahwa timur itu adalah daerah Timur Tengah. Dan Tuhan berkata di Yohanes 4 ayat 22, begini saudara ya. Tuhan berkata, ini dari perkataan Tuhan sendiri. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yahudi itu di sebelah timur, saudara ya. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Ajaran-ajaran dari seluruh kitab itu berasal untuk menyelamatkan kita, berasalnya dari bangsa Yahudi. Kita akui, saudara, kita mesti akui. Kita ini bangsa Indonesia. Kita juga punya di budaya, saudara ya. Tetapi itu tidak akan menyelamatkan kita. Satu-satunya keselamatan itu memang datangnya dari bangsa Yahudi. Pintu timur, saudara ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, ini pintunya di timur. Ya, pintunya di timur, saudara. Jadi untuk kita pahami di sini, saudara ya, bahwa pintu di timur ini, pintu gerbangnya di timur. Ya, ini utara, ini selatan, dan ini barat. Tidak ada pintu, tidak ada pintu. Jadi pintunya ke timur. Di timur ini, saudara, ini dari bangsa Yahudi. Yesus Kristus lahirnya di Bethlehem. Jadi nggak mungkin keselamatan itu kita ngambil dari bangsa lain. Saya keturunan Cina, saya nggak akan ngambil dari kitab-kitab Cina, saudara. Itu tidak menyelamatkan, biarpun ada kelihatannya petuah-petuahnya bagus. Kongfucu, salah satu filsafat Cina, tidak diambil lagi sama kita, saudara. Segala macam, feng shui lah, apalah, tidak. Kita semua berasal dari Alkitab.
dan dari Yesus Kristus, dari Injil. Ya, ada 4 Injil yang di situ. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, kita melanjut, saudara. Perhatikan baik-baik. Nah, ini merupakan tiang, 4 tiang. Saudara ya, jadi saudara lihat dulu dari 4 tiang ini, saudara. Ya, ini saya memberikan gambarannya, saudara ya. Tiang kayu penaga, ini tiang kayu penaga. Di dalam tiang ini, khususnya untuk tiang pelataran ini, saudara ya, tiang pelataran ini, memang tiang ini tidak terlihat keluar ya, terlihatnya ke dalam ini. Kalau di luar terlihatnya kain putih, saudara ya, ditutupi oleh kain putih. Tiang-tiang ini tiangnya nggak disalut apa-apa ini. Ini tiang kayu penaga, saudara. Yang tadi keras, awet, memang ini tiang, saudara ya. Ini kayu penaga. Ya, ya tiang begini, saudara. Hanya nanti kepalanya disalut dengan perak, lalu alasnya ada tembaga, ya kan? Kalau kita lihat ngapain ya ini perak, ini tembaga, samain aja lah tembaga sama tembaga gitu kalau kita pikir-pikir. Tapi ini makanya dengan adanya ini tuh mengandung makna semua, saudara. Tiangnya kayu penaga, kepalanya disalut dengan perak, kaitannya ini perak nih. Ini seperti kayak tangan nih kaitannya perak. Penyambung ke tiang lain juga perak. Ini cuman gambarannya saya langsung saja memakai arapana ini, saudara ya. Penyambung ke patok juga perak. Alasnya tembaga nih, patoknya tembaga. Ya ini sebenarnya kalau dibuat begini kan repot ya. Ada perak, ada tembaga. Samain aja sebenarnya. Ini kalau kita pikir ya. Tapi karena ini merupakan pola, makanya mengandung makna semua ini. Nanti kita harus perhatikan. Ini supaya diketahui dulu sama kita, saudara ya, yang namanya tiang. Jadi kalau kita sudah memasuki daerah ini, maka hidup kita, prinsip hidup kita yang menegakkan kain karakter ilahi. Jadi ini adalah kita ini percaya dan menerima Yesus sesuai dengan 4 Injil yang mempengaruhi prinsip hidup kita. Gitu loh. Yang mempengaruhi prinsip hidup kita, saudara ya. Sebentar ini. Ya, pertama dikaitkan dengan kelahiran baru. Jadi ini adalah permulaan dari seorang manusia rohani atau anak Allah dalam sebuah rahim ilahi. Ini adalah benih ilahi. Saudara ya. Prinsip hidup orang percaya dengan Injil yang 4 tiang itu, saudara. Perhatikan. Nah, dimulai daripada ya diakui bahwa untuk tiang di pintu gerbang, kayunya kayu penaga, nggak ada salutan apa-apa. Sifat manusianya masih kelihatan jujur, sedangkan sifat ilahinya masih benih. Nah, tadi ini kayak gambaran saya ini loh. Saya sedikit kasih, nah ini loh. Jadi ini gambarannya saya sajalah. Kira-kira katakanlah saya baru bertobat begitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini laki-laki ini nih ya. Kan dewasa dia, sudah dewasa umurnya sekitar 50. Di pikirannya ada manusia lamanya, di hidupnya ada kedagingan dan lain sebagainya. Sedangkan di hatinya, karena dia baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatinya ini sebagai ini adalah rohani, lebih tepatnya manusia rohaninya itu di dalam hati adanya ya. Awalnya kan di dalam hati semua. Karena kita percaya Yesus itu dari hati. Ini baru 3 minggu gitu loh. Baru 3 minggu. Baru janin 3 minggu. Ya dengan berhadapan dengan manusia yang dewasa ini dengan pikiran. Mungkin di situ ada sakit hati dia. Ini ceritanya nih. Baru bertobat nih ya. Orang ini baru bertobat. Saya berikan gambaran saya sajalah. Supaya nanti jangan nanti salah tuduh ini dan sebagainya. Itu kan. Ya saudara ya. Baru 3 minggu ya belum nampak apa-apalah. Udah itu dalam janin lagi. Tapi udah pasti setiap orang yang memiliki anak baru dalam janin, maka akan berkata ini anakku, belum nampak loh baru benih.
sudah diakui sebagai anak gitu loh, saudara ya. Sama juga Tuhan sudah mengakui kita, biarpun baru begitu, sudah menjadi anak, saudara. Jadi hal yang ini nih, kalau bagi kita yang sudah melewati, udah proses kayak begini, ya mungkin dimaklumilah kalau kehidupan dari orang ini yang baru bertobat masih kayu penaga, akhir-akhirnya gitu, saudara. Sedangkan rohaninya masih 3 minggu, ya nampaknya 3 minggu bagaimana ya? 3 minggu belum nampak apa-apa, tapi sudah ada dia di dalam kehidupannya, ada bakal benih ilahi, ada karakter ilahi. Nah, gitu loh. Jadi yang kita khususnya yang sudah melewati fase ini, kita sudah ada bahkan di pintu kemah, sudah pintu Roh Kudus, kita maklumlah dengan perilaku-perilaku dari orang-orang yang baru menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, yang masih kedagingan, ya dimaklumlah, saudara. Itu gitu. Jadi itu nanti kita dapat di situnya tuh. Baik merupakan pandangan kita maupun kalau kita berada di posisi itu, saudara ya. Kita baca Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Ini bagi orang yang sudah dewasa ya, bagi orang kita yang sudah dewasa, ngadepin kayak orang yang baru bertobat, ini belum bertobat malah, baru menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya baca ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 1 saja cukup, saudara ya. Jadi kita maklumi. Kenapa saya bilang kita maklumi? Oh, masih kayu penaga ininya juga. Kayu penaga, hidupnya masih kayu penaga. Kalau nanti dalam tiang yang berikutnya disalut. Nah, ini enggak disalut, saudara, kayu penaga. Gitu loh. Hanya bawahnya dikasih dengan alasnya tembaga, lalu kepalanya perak. Saudara, nanti ada pengertiannya ya. Sekarang kita sedikit memahami ya di situ. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara perhatikan. Jadi prinsip hidup orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini harus sesuai dengan 4 Injil atau 4 tiang. Ini prinsip hidup. Seperti tiang itu berdiri, saudara ya. Pertama memang tadi saya sebut kayu penaga, sifat manusianya masih kelihatan, wajar lah. Sedangkan sifat ilahinya masih benih, yang tadi saya sebutkan masih 3 minggu. Nah, ini kepalanya tersalut dengan perak, Keluaran 38 ayat 17. Nah, ini saudara ya. Jadi kita mesti perhatikan. Nah, di sini nih nanti ada prinsip-prinsip hidup sebagai orang yang baru menerima Yesus. Ingat waktu kita menerima Yesus seperti apa? Nah, ini prinsipnya harusnya seperti ini, saudara ya. Tapi kalau prinsip hidup kita masih ada yang belum seperti sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan polanya, ya kita bereskan begitu, saudara. Kita bereskan. Sama seperti ada batu yang bukan batu untuk dasar gitu ya. Itu bisa anjlok tuh. Ya kalau untuk rumah susah ya, dicabut lagi batunya diganti rada susah. Kalau untuk kita puji Tuhan kita bisa bereskan, saudara. Kalau kita ganti dengan pola yang sebenarnya. Ya, kita lihat dulu kepalanya tersalut perak, Keluaran 38 ayat 17. Ini ungkapannya dari perintahnya Tuhan. Ya, Keluaran 38 ayat 17 saya bacakan, perhatikan baik-baik. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Ini mengandung makna, saudara. Kepalanya harus tersalut dengan perak. Kepala atau pikiran harus alami kebebasan dari berhala. Ingat bahwa ini baru saja menerima, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini baru langkah awal, saudara. Kalau langkah awal itu urusannya dengan apa? Dengan berhala. Dia baru meninggalkan manusia lamanya yang penyembah berhala. Baru menerima Yesus, saudara ya. Itu adalah Allah huruf kecil, Yesus adalah Allah huruf besar. Nah, sekarang beralih dari Allah yang huruf kecil yang kita sebut berhala kepada Allah yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Makanya kepalanya, pikirannya,
Saudara tahu nggak? Kadang-kadang orang yang menyembah berhala, ini bagi kita nih orang Kristen ya, yang menyembah berhala. Aduh, ini orang-orang menyembah berhala. Itu patung yang gede, nggak usah patung yang gede, ke patung yang kecil lah, disembah-sembah. Lah kalau dia bisa ngomong, anakku, kitanya lari tuh, yang penyembah lari pasti. Takut lah bisa ngomong tuh patung. Patung yang kecil itu pergi untuk dia pergi dari sini ke sana saja 5 meter, mesti dibantu oleh kita, diangkat gitu loh. Tapi kemudian disembah. Ah, aneh kan rasanya? Nggak masuk akal kan? Lebih tepatnya bodoh banget mereka itu gitu kan. Itu bukan berhala, orang batu, kayu dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita berada di situ dulu, takut banget, saudara. Patung yang kecil begitu kita nggak berani sembarang. Jimat misalnya, kita nggak berani sembarang. Waduh, ini terbuat katakan dari kertas, nggak berani sembarang. Disimpan baik-baik. Nah, kayak begitu. Jadi katanya pikirannya itu loh dibutakan. Pikirannya itu loh yang secara logika manusia, itu patung loh. Tapi pikirannya ini dia menjadi penyebab. Roma 1 kita baca ya. Itulah sebabnya untuk orang yang baru tahap ini betul-betul lepas dari pikiran yang berkaitan dengan berhala. Lepas benar-benar. Roma 1 ayat 18. Selama dia masih berkaitan dengan berhala, masih mengingat-ingat dulu, udah nggak layak lah. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebenarnya. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, pikiran kita kan sebenarnya bisa melihat karya Tuhan lewat ciptaannya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tuh, saudara ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, ini dia keberadaan manusia. Zaman dahulu, saudara, ya sampai sekarang juga kita lihat kan. Dengan keberadaan mereka yang nyembah-nyembah, itu kan patung yang disembah. Itu berhala, itu patung. Bahkan dalam Yesaya ini menyatakan satu pernyataan sambil coba pikir ya, coba pertimbangkan ya. Ya, saudara ya, Yesaya 44 kita baca, perhatikan di situ, saya ajak untuk kita membaca ini, saudara, ayat 15 sampai 20. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Kan lucu kan? Yang satu bisa dibakar, jadi ada kayu dipotong dua sama orang ini, saudara. Yang satu dibakar untuk bisa dibakar sebagai kayu bakar, untuk dia bisa makan roti dan lain sebagainya lah. Tapi yang sisanya dijadikan Allah. Lah, baru saja yang satu jenisnya sama dibakar kok. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dibakar loh. Dia bisa bakar. Dia itu jadi alat sama dia untuk memanaskan dia. Yang penting dirinya, begitu kan. Tapi dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahnya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti ini tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami.
Tidak ada yang mempertimbangkannya. Itu pikiran. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api. Dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Nah ini kan lucu kan. Makanya ini pikiran, persoalan pikiran. Itu zaman dulu itu. Tapi zaman sekarang juga masih ada loh. Di tengah-tengah zaman modern ini. Banyak orang yang pikirannya tertipu, gelap pikirannya ya. Nah sekarang kita melihat ini kemudian Paulus ungkapkan semua. Saudara ya, dapat penyingkapan. Paulus menyingkapkan 1 Korintus 10 kita baca. Ini nggak taunya nih. Ya tadi kita bilang kan, kita sudah tahu persis lah. Yang satu ada kayu, yang satu dibakar. Bisa dibakar loh. Jenisnya sama dibakar. Yang satu dipuja-puja, disembah-sembah. Loh, kenapa ini ya? Sekarang kita realnya nih ya. Yang setelah dijadikan Allah, entah dia bentuknya kayu, entah dia bentuknya kertas, kalau jimat begitu ya dari dukun dan lain sebagainya. Ini semuanya kaitan dengan berhala-berhala, dengan ilah, dengan berhala, kedukun dan lain sebagainya, Saudara ya. Nah, ini semuanya nih, ini semuanya berkaitan dengan nanti batu dan lain sebagainya. Kenapa kok orang-orang yang percaya bahwa itu dewa-dewi, bahwa itu adalah Allahnya, nggak sembarangan tuh. Saudara yang nggak sembarangan. Lalu ada apa? Jenisnya kan sama. Contoh lah, ada kertas jimat yang ditulis huruf Arab gundul gitu ya, sebagai pegangan. Kalau di Kalimantan mungkin ada fu, ada apa gitu ya, dari nenek moyang dikasih segala macam lah sebagai pegangan. Itu disimpan banget. Disimpan banget. Itu padahal jenisnya cuma kertas dengan apa bisa dirobek, bisa terbakar dan lain sebagainya. Tapi kenapa orang yang percaya ini disimpan banget? Nah, ini diungkapkan sama Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 19. Saudara perhatikan, Paulus bilang gini, apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Nah, ini Paulus bilang, bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat, bahwa berhala ada sesuatu. Di balik berhala itu, dalangnya roh jahat. Jadi itu kertas yang tadi saya sebutlah, yang menjadi jimat begitu ya. Dan orang takut, saudara. Orang yang percaya itu takut. Yang percaya kepada itu maksudnya. Yang percaya kepada dukun itu takut dia. Bahwa kertasnya harus disimpan baik-baik. Padahal itu cuma dirobek dan bisa terbakar gitu. Kenapa jadi takut? Karena di balik itu, di balik berhala itu, ada roh jahat. Ya, saudara ya. Ada dalangnya di situ. Roh jahat. Nah itu dia, saudara. Dalam kehidupan manusia yang sekarang ini, banyak sekali juga orang-orang yang takut akan berhala-berhala, saudara. Sebagai orang Kristen, kita nggak perlu takut. Kita punya Allah yang sesungguhnya. Makanya yang dinyatakan di situ sebagai orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, pikirannya itu harus betul-betul lepas daripada berhala. Lepas sama sekali. Nah, saudara ya, puji Tuhan. Nah, kemudian alas tembaga dan patok tembaga. Ini pendiriannya, prinsip hidupnya harus bersikap menghukum tanah. Tanah itu adalah rezeki yang didapat dari dosa dan berhala, saudara. Dari dosa dan berhala. Nah, ini dia. Ini adalah tanah. Tanah, saudara ya. Jadi tadi berkaitan dengan tanah, itu harus dihukum. Nggak boleh kompromi. Apa yang berkaitan dengan tanah? Jadi rezeki yang didapat dari dosa. Seperti seorang perempuan, katakanlah maaf, PSK, saudara. Dia sudah bertobat, maka dia nggak boleh lagi hidup dalam kehidupan yang dalam dosa. Di mana hidupnya, nafkahnya dari PSK itu, saudara. Orang yang jualan narkoba, yang tadinya hidupnya dari situ, setelah bertobat, ya harus tinggalkan semua. Jadi hasil dari
pekerjaannya atau rezekinya itu harus putus dari yang berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan berhala. Ada orang-orang yang pesugihan, saudara ya. Dia hartanya dari situ. Ini dulu. Kemudian dia bertobat. Nah, itu harus dilepaskan. Ya memang pasti orang-orang begitu akan diproses sama Tuhan sih. Hartanya dihabiskan dulu supaya mendapatkan harta yang murni dari Tuhan. Jangan kaget, saudara. Nanti hebatnya nih, kalau kita betul-betul lepas daripada dosa, rezeki yang dari dosa, dan kemudian pesugihan-pesugihan, kita betul-betul lepas, tidak lagi berkaitan dengan itu, lepas, betul-betul lepas. Dan kemudian itu dari pikiran, dan kemudian kita menghukum, saudara ya, yang berkaitan dengan rezeki tadi, dihukum sama kita, tidak ada kompromi. Maksud dihukum itu tidak kompromi. Maka saya rezekinya sekarang halal, pekerjaan yang halal. Tidak lagi berkaitan dengan itu, rezekinya dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Rezekinya dari prinsip kebenaran firman. Rezekinya dari firman Tuhan karena ibadah. Beribadalah kepadaku, maka aku akan memberkati kamu roti dan air dan selanjutnya. Ini luar biasa. Ya, kaitan dan penyambungnya dari perak. Ini dengan sesama prinsip hidupnya harus bergandeng tangan dalam kasih, karena kita sama-sama diampuni, saudara ya. Ya, itu adalah kehidupan dari kita, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami hal yang luar biasa, saudara ya. Sebentar, untuk saya ini dulu sebentar, saudara. Oke. Ya, ini. Oke, saudara. Bagaimana kehidupan kita, saudara? Dalam kehidupan kita ini, kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita ini, saudara, selama kita merasakan anugerah Tuhan, saudara ya, dari anugerah Tuhan. Jadi prinsip kehidupan kita ini harus prinsip kebenaran firman. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hal yang luar biasa, di mana kita telah merasakan, telah menghabiskan semua pikiran, kemudian segala sesuatu yang kita dapatkan, saudara. Perhatikan, setelah kita masuk kemari, ini namanya sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dengan 4 Injil, baik secara pikiran kita, saudara, maupun secara sikap kita. Karena alas tembaga, patoknya tembaga. Yang berkaitan dengan tanah ini kita hukum, tidak kompromi. Ya, tadi yang berkaitan dengan tadi hidup yang mungkin dulu nipu-nipu, hasil rezekinya itu nipu-nipu. Setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus, maka kita punya prinsip tidak nipu lagi, kita mencari yang halal. Seperti itu, saudara ya. Nah, kalau ini sudah masuk ke dalamnya, sama seperti kita sudah memiliki prinsip ini, saudara, kita masuk ke dalamnya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ini luar biasa. Ya, kita masuk ke dalamnya, kita masuk dalam perlindungan pelataran. Ini pelataran, saudara ya. Perlindungan pelataran. Di perlindungan pelataran ini, saudara, pertama adalah dalam perlindungan pelataran, pertama adalah kita perhatikan soal luasnya. Ini panjangnya, lebarnya 50 hasta, panjangnya 100 hasta. Ini panjang 100 hasta, lebar 50 hasta, 15, 30, 20, 50 hasta. Jadi luasnya berapa ini? Ini luasnya 5.000. Nah, ini menarik sekali. Menarik sekali, saudara. Saudara, ayat berkata begini dalam Injil Markus. Ya, saudara ya. Ini begitu kita masuk dalam pelataran, maka ada perlindungan dari pelataran.
seperti pelindungan pagar keliling, saudara ya. Pelindungan pagar keliling. Jadi luasnya itu 50. Luasnya 50 dikali 100. Artinya apa? 5.000. Nah, ini sama persoalannya dengan Injil Markus pasal 6. Saya baca ya. Perhatikan baik-baik Injil Markus pasal 6. Di mana Tuhan memberi makan kepada 5.000 orang, mereka semua kenyang. Mereka semua kenyang. Saudara, 5.000 orang mereka ini semua kenyang. Diberi makan 5.000 orang, mereka semua sebentar supaya nanti saudara bisa dapat berkatnya. Supaya mereka ini, saudara ya kenyang. Sebentar ini slide dulu. Oke. Ya, di mana mereka ini kenyang dan ada 12 bakul sisanya. Saat itu Yesus sebagai apa? Nah, di sini nih. Ini 5.000 itu adalah angka daripada 5.000 yang dikenyangkan oleh Yesus dan sisa 12 bakul. Ayat 30 saya baca. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, Yesus tampil sebagai gembala, saudara. Di situ Yesus tampil sebagai gembala. Saudara perhatikan baik-baik, penampilan dia sebagai gembala itu, saudara, sungguh luar biasa. Karena apa? Karena penampilan Yesus sebagai gembala, maka mendatangkan perlindungan. Tuhan itu melindungi, saudara ya. Dia sebagai gembala, Tuhan itu melindungi. Jadi kita setelah percaya dan menerima Yesus Kristus, prinsipnya sudah benar, maka dilindungi sama Tuhan. Ini 150 nih, perlindungan Tuhan sebagai gembala. Perlindungan Tuhan sebagai gembala itu adalah Tuhan berani pasang badan buat kita. Dia mau pasang badan buat kita. Buat domba-domba. Ini perlindungan Tuhan sebagai gembala. Kalau Tuhan sebagai gembala, Yohanes 10 menyebut seperti ini, saudara. Perhatikan. Yohanes 10, ya saudara ya. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Buat domba yang penting itu rumput. Pemeliharaan. Dan tidak cuma rumput saja, tapi padang rumput, pemeliharaan yang limpah, saudara. Makanya Tuhan bilang di ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu bagi orang-orang yang memang prinsip hidupnya waktu dia menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikirannya betul-betul dilepaskan dari ilah-ilah, dari berhala-berhala, kemudian kakinya, saudara, atau prinsip hidupnya, dia tidak kompromi lagi dengan urusan pesugihan, dengan lain sebagainya. Dia hanya mengarah kepada Kristus, masuk dalam pelataran, dipelihara sama Tuhan dalam penggembalaan dan pemeliharaannya. Aku datang supaya dombaku hidup dalam kelimpahan. Dipelihara oleh Tuhan di padang rumput. Bahkan pengalaman Daud, ini saudara ya, pengalaman Daud kita tahulah di Mazmur pasal 23, saat Tuhan menjadi gembala. Ini luar biasa, saudara. Inilah yang kita alami. Kalau tadi prinsipnya kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, saudara ya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini dia. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Jadi prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman akan mendatangkan satu hal yang dahsyat, yang luar biasa, saudara ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Ya, tadi saya sebutkan sedikit ada hal yang perlu kita ketahui. Saya ulang kembali, saudara ya. Nah, ini nih, di antara kayu penaga dengan orang lain nih, saudara ya. Di sini juga ada kayu penaga kan? Ada kayu penaga dengan kayu penaga. Ini 4 tiang ini nih. Jadi antar sesama. Ini harus perak, saudara. Baik di tangan perbuatannya perak maupun bergandeng tangannya juga perak. Ini prinsip apa, saudara? Nah, ini kita baca ini. Ini sedikit, ini kita baca ya. Sebagai poin terakhir dari tabernakel di pintu gerbang, saudara ya. Ini prinsip hidup, ini satu lagi yang saya akan sampaikan kepada saudara. Ya, bahwa prinsip seperti apa, hidup kita seperti apa berhadapan dengan orang lain, saudara. Yang kaitannya di sini adalah kaitannya di sini perak nih. Ah, saudara ya. Ini juga perak, saudara. Ini juga perak. Jadi ini untuk menegakkan tiang ini, saudara ya. Untuk menegakkan tiang ini, maka ini harus perak. Perak itu merasakan ketebusan. Rasa telah ditebus. Bagaimana orang yang rasa telah ditebus, maka dia harus tegak di dalam pendirian sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Injil Tuhan. Nah, ini antar sesama nih, sekarang antar sesama. Ini peristiwanya persis seperti Injil Matius 18. Saudara ya, di situ ada orang yang berhutang 10.000 talenta, saudara. Raja itu akhirnya mengasihani, ini kisahnya ya. Lalu diampunilah orang yang memiliki hutang 10.000 talenta itu. Tadinya harusnya dia dijual jadi budak baik istrinya maupun anak-anaknya. Tapi oleh karena dia memohon-mohon, raja itu punya belas kasihan, lalu diberikanlah belas kasihan, dihapuskan semua hutangnya. Kemudian dia berhadapan dengan sesama nih. Berhadapan dengan sesama, saudara ya. Ayat 28, Matius 18 ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Itu dia. Jadi ketebusan yang kita alami itu pada saat kita bergandeng tangan dengan orang yang juga masih kayu penaga, saudara, maka kita harus memiliki prinsip adalah mengampuni orang lain. Karena dosa kita telah diampuni, kita juga mengampuni orang lain. Itu dia prinsip hidup yang benar. Prinsip dari orang yang menerima Kristus, percaya dan menerima Kristus. Harusnya kalau kita sudah melewati itu, kita harus lakukan itu, saudara. Jadi kalau prinsip hidup di awal-awal kita keliru, sampai sekarang pun kita keliru, tidak mengampuni, maka ini dasar kita nggak benar ini. Ini bisa rumah rohani yang kita bangun bisa retak tadi loh, karena dasarnya nggak benar, bisa anjlok gitu ya, saudara ya. Lalu akhirnya apa? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itulah prinsip kehidupan dari orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dengan 4 Injil, salah satu Injil Matius ini menyatakan prinsip hidup kepada sesama, saling mengampuni, saudara ya. Karena kita merasa ditebus, maka kita mengampuni orang lain. Jadi, saudara, dalam kehidupan kita ini
Nah, ini dia. Kita ini seperti ini, saudara ya. Dan di dalam kehidupan kita, kalau kita prinsipnya ini, kepalanya disalut dengan perak, saudara ya. Tidak lagi berkaitan dengan berhala. Sudah betul-betul lepas tuh. Nggak ada lagi urusan yang begitu. Udah percaya Yesus itu nggak ada lagi urusan yang begini. Percaya cuma satu saja. Ada orang yang nawar-nawarin kita nih, ini alternatif, ini apa, pakai ini segala macam. Enggak. Ini kita sudah lepas daripada persoalan berhala. Lalu kemudian kita menghukum urusan rezeki yang berasal dari dosa dan penyembahan berhala atau pesugihan. Saudara ya, kemudian kita menegakkan ini. Jadi ini satu ketebusan. Kalau kita ngalami ketebusan, saudara ya, maka kita akan ngalami apa, saudara? Kita akan berbuat banyak kepada Tuhan supaya menegakkan karakter ilahi ini kan, ini sama seperti tiang ini menegakkan ini nih. 4 warna ini karakter ilahi, saudara ya. Maka supaya terus tegak karakter ilahi dan terlihat di dunia, ke dunia luar, saudara ya, bahwa kita memang betul-betul orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara, kehidupan kita yang mengalami ketebusan, ini kayak prinsip hidupnya dari seorang wanita, saudara ya. Ini luar biasa, saudara. Kita baca Injil Lukas. Injil Lukas. Wanita ini, saudara, hadir. Dia ini wanita berdosa. Tapi wanita ini hadir, lalu kemudian dia datang. Di situ Yesus lagi bersama dengan Simon, orang Farisi, saudara ya. Tapi kemudian wanita ini datang, lalu kemudian tersungkur, menangis. Nah, menyeka tangisannya dengan rambutnya dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ini orang Farisi dalam hatinya berkata, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang ini, apakah perempuan ini yang menjamahnya. Ini perempuan yang berdosa. Yang namanya perempuan berdosa apa sih? Ya, pelacur, maaf kata, saudara. Ayat 40, Lukas 7 ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Di ayat sebelumnya, Simon ngomongnya di hati loh. Tuhan tahu. Tapi Tuhan nggak langsung mengatakan menemplak gitu. Tidak, Tuhan pakai perumpamaan. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dengar nih, ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi karena perempuan ini merasa ditebusnya dengan begitu banyak, karena dosanya banyak, dia banyak berbuat kasih. Saudara ya, jadi tangan yang menegakkan, tangan ini yang menegakkan karakter ilahi. Sebab seluruh dari karakter ilahi adalah kasih. Seluruh dari kebenaran firman Tuhan adalah kasih. Saudara ya, yang menegakkan karakter ilahi. Di mana sama sekali dia ini patoknya, setelah itu patoknya dari tembaga, tidak ada urusan lagi dengan urusan, dia malah menghukum yang namanya rezeki dari tanah, karena tanah terkutuk, saudara ya. Nah, saudara, jadi mesti diperhatikan sama kita bahwa karena kita banyak diampuni dosa kita, maka kita berbuat kasih sehingga tegaklah tiang ini, saudara ya. Ini luar biasa sekali. Tuhan akan melindungi setiap orang yang sungguh-sungguh praktek hidupnya sejak dia menerima Kristus, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dilindungi sama Tuhan di dalam pelataran itu, pagar pelataran, saudara ya.
pagar pelataran itu, di mana itu pelindungan penggembalaan. Kemudian tingginya ini 5 hasta, saudara. Jadi ini tingginya 5 hasta. Ini adalah tiang putih, ini kan pelataran ini tiang putih. Kecuali ini aja ada 4 warna. Selanjutnya tiangnya putih. Dan nampaknya tiang-tiang itu, saudara, tiang-tiang itu tidak nampak. Yang kelihatan dari luar ini putih. Ya, ini putih bicara mengenai kebenaran dari firman Tuhan yang membuat kita seperti kita mendapat pakaian putih dari Tuhan Yesus dan dosa-dosa kita diampuni. Kayu penaganya nggak kelihatan jadinya. Saudara ya, tapi tiang ini tingginya 5 hasta. 5 hasta itu, 5 itu angka anugerah. Angka anugerah. Nah, kenapa angka anugerah? Sebab ada 5 luka Yesus. Yesus rela dilukai, bahkan mati di kayu salib, saudara, itu untuk menebus dosa kita. Itu karena dia punya anugerah besar atas kita. Jadi hasil dari karya anugerah Tuhan ini 5 nih. Jadi pelindungan pelataran ini adalah pelindungan penggembalaan dan kita masuk di dalam anugerah Tuhan. Kita masuk di dalam anugerah Tuhan. Nah ini saudara ya. Jadi kita orang-orang yang dianugerahi dalam daerah anugerah Tuhan. Makanya jangan keluar. Kalau keluar dari pelataran ini, maka kita lepas dari anugerah Tuhan. Tidak dapat kasih karunia Tuhan. Tapi karena kita ada di dalamnya, saudara, maka kita mendapat anugerah Tuhan. Pelindungan, penggembalaan, dan anugerah Tuhan. Saya ulang 5. 5 itu, saudara, pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, tanda luka yang masih kelihatan itu cuma 5. Semua itu luka, di sekujur wajah Yesus luka semua. Baik wajahnya, kena mahkota duri. Tapi itu nggak nampak semua, saudara. Yang nampak 5. Yang ditunjukkan sama Thomas. 1 adalah bekas paku, ada 2 bekas paku kiri kanan tangan. Kedua bekas paku di kaki. Nah, yang bekas paku jadi ada 4 di tangan dan di kaki. Dan ketiga bekas tombak di lambung. Nah, itu ada bekasnya, saudara. Lubang dia, berlubang, saudara ya. Tapi dalam tubuh kebangkitan, tubuh kita gitu loh. Waktu dia bilang, ayo raba, aku raba, diraba. Iya ya. Aku bukan hantu. Hantu gak bisa dipegang. Aku bisa dipegang, kata Tuhan. Tapi di sini, saudara, ini namanya tubuh kemuliaan. Ada bekasnya, saudara. Bolong, tangannya bolong. Lah kalau misalnya tubuh kita, kalau tangan bolong kan darah, saudara ya. Ini enggak berdarah. Nah, itu dia tubuh kebangkitan. Asik banget tubuh kebangkitan, hebat banget. Itu tubuh kemuliaan yang akan kita terima, saudara. Nah itu saya menunjukkan bahwa ada tetap 5, ada tanda 5 yang dimunculkan. Nah, jadi makanya 5 itu adalah 5 luka. Kenapa Yesus luka? Karena anugerahnya untuk kita supaya kita diselamatkan. Jadi 5 itu angka anugerah. Ini luar biasa. Mari kalau kita ngalami ya, aduh kok hidup saya kok pas-pasan. Jangan-jangan kelirunya di sini nih kita nih. Kelirunya di pintu gerbang nih. Padahal kalau kita masuk dalam pintu gerbang dan kemudian benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan polanya, Tuhan bilang, maka dombaku akan hidup dalam kelimpahan. Nah, saudara ya. Jadi kalau memang kan kehidupan kita sebenarnya ya, dari proses yang saya sebut sajalah, biarpun ini di luar ini, saudara, tetapi prosesnya semua sama. Prosesnya Mesir, dari Mesir dikeluarkan, di padang gurun dulu. Padang gurun memang pas-pasan. Tapi itu bukan tujuan Tuhan loh. Tujuan Tuhan itu Kanaan. Kanaan itu adalah negeri limpah susu dan madu. Setiap kita itu punya peluang untuk dilimpahkan. Setiap kita orang Kristen, begitu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah orang-orang yang siap untuk diberkati berlimpah-limpah. Memang tadi saya bilang nggak langsung jadi. Awalnya masuk padang gurun. Ya hidup pas-pasan tapi diberkati, tapi pas gitu ya. Pas. Hari-hari kita lewati pas. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Itu di padang gurun. Tuhan tidak nyuruh Israel untuk terus tinggal di padang gurun. Perhentiannya itu adalah di tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan, saudara, tanah yang diberkati limpah susu dan madu, itu dikenalnya seperti itu. Kamu tidak perlu hemat-hemat, artinya itu ada kelimpahan, saudara. Nggak seperti tanah Mesir yang harus udah ditabur, dicangkul lagi segala macam.
Kamu nggak perlu lagi begitu di tanah kanan. Nabur saja sudah jadi dia. Dan bahkan tanahnya itu luar biasa suburnya, saudara. Kayak begitu. Jadi makanya kalau ada hal-hal yang keliru sama kita, cobalah kita bereskan ini, saudara ya. Bereskan di pintu gerbang ini. Jangan-jangan dasar kita ada yang keliru nih. Kita percaya Yesus, tapi masih percaya kepada Hong Sui misalnya. Percaya Yesus masih percaya kepada horoskop. Percaya Yesus masih percaya kepada primbon. Percaya Yesus tapi masih percaya kepada ini dan itu. Nggak ada pikirannya ini disalut perak nih, nggak ada. Nggak ada prinsip hidupnya ini. Percaya Yesus, saudara ya. Tapi prinsip hidupnya nggak menghukum. Ini rezeki. Masih aja nyari-nyari pengobatan alternatif lah. Apalah. Yang berkaitan tentunya dengan roh jahat ya, yang berkaitan dengan roh jahat, dukun dan lain sebagainya. Percayalah ini, taruhlah ini, disuruh sama orang pinter, katakan taruh beras di depan rumah, taburkan beras, ditaburin sama dia. Percaya Yesus loh. Nah ini, makanya hidupnya akan muter-muter di situ, muter-muter di situ. Tapi kalau benar prinsip hidup kita, maka hidup kita akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Itu janji dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, di sini selesai sudah untuk pintu gerbang. Pelajaran tabernakel dari pintu gerbang, saudara. Bagi saudara yang mau bertanya, silakan. Ya, saudara ya. Bagi saudara yang mau bertanya, saya persilakan untuk saudara bisa bertanya tentang kalau ada yang kurang ngerti dan lain sebagainya, saudara ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, bisa membuka mic-nya, saudara. Sudah jelas semua? Saya tunggu sekian menit. Oke, nggak ada yang bertanya? Ya. Atau ada mau bertanya tentang mungkin pernah baca Alkitab lalu tidak mengerti ayat ini maksudnya apa? Bisa juga dipertanyakan di sini. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri Bible Study pada hari ini. Ya, kita bersyukur untuk kasih Tuhan, kita boleh bisa menikmati kebenaran firman Tuhan dari tabernakel ini, saudara, di pintu gerbang. Kita akan minggu depan kita melanjut, kemungkinan minggu depan itu
Kita lihat ya apa ada nanti atau tidak, karena ada pelayanan di Jakarta di minggu depan. Jadi kita melanjutnya nanti ke alat-alat selanjutnya, saudara ya, karena pintu gerbang dan pelataran sudah selesai dan kita dapat berkatnya. Kita nanti melanjut ke alat-alat berikutnya, tahap-tahap kita ke berikutnya. Sekalipun masih dasar, tetap kita harus perhatikan kalau dasar kita ada yang keliru tadi, supaya kita bereskan, saudara. Di pertobatan kita apa, bagaimana sesuai dengan polanya, apakah saya sesuai atau tidak, lalu di kolam basuhan seperti apa, sesuai atau tidak, kayak begitu, saudara ya. Oke, Tuhan berkati kita semua, kita akan berdoa. Bapa yang baik, bersyukur kepadamu pelajaran tabernakel di tahap pintu gerbang, yaitu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah kami dapatkan, Tuhan. Kalau kami ada kekeliruan di masa-masa lalu, karena masih teringat dengan berhala, masih teringat, masih terus kami bahkan terikat dengan berhala. Sekarang kami mengerti, Tuhan, itu sebabnya ampuni kami mau betul-betul lepas. Bahkan hidup kami yang harusnya selesaikan atau menghukum, tidak kompromi lagi terhadap rezeki oleh karena didapatnya dari dosa atau pesugihan. Itu kadang-kadang pada saat kami menerima Kristus masih juga mengalami hal-hal yang mau lari kepada manusia lama kami, dan bahkan jatuh di situ. Itu membuat batu dasar kami menjadi rusak. Tuhan tolong, kami mohon ampun segala sesuatunya, dan kami mau membenahi diri kami, Tuhan. Pikiran kami tidak kompromi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dosa, rezeki yang didapat oleh karena berbuat dosa, oleh karena dosa ataupun oleh karena pesugihan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak yang baik, karena kami percaya pada saat kami sesuai dengan pola tabernakel, maka kami mendapat perlindungan penggembalaan, maka kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu sebagai gembala yang baik bagi kami. Haleluya. Dan kami adalah domba-domba-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kepada kami, menuntun kami kepada hidup yang berpengharapan. Haleluya. Demikian kami dibawa ke padang rumput yang hijau. Oh, bersyukur sekali pemeliharaan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat janji-Mu. Kami percaya tuntunan-Mu terhadap kami, Tuhan. Langkah demi langkah kami terus akan lewati sesuai dengan pola yang Tuhan mau, supaya Engkau betah tinggal dalam diri kami, menyertai kami sepanjang hidup kami, dan selalu memberkati kami. Apa-apa yang kami buat menjadi berhasil, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ya, ikut Zoom meeting Kau berkati. Dan nanti video ini diunggah di YouTube juga. Tuhan berkati mereka yang melihat, yang menyaksikan, dan yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan lewat pola tabernakel ini, diberkati seperti apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, Tuhan. Dan semua orang yang melihatnya diberkati, sehingga ada bukti-bukti bahwa firman-Mu adalah kebenaran dan terbukti nyata dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat dua tangan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian Yesus, dan pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milikmu, saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.